Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, 11 Pusara 1, SMK Negeri Semarang. Di sini kami akan menampilkan drama tentang perumusan dasar negara. Saya Sifai Kadelia sebagai narator. Saya Laila Perwanasari sebagai pemerhati. Saya Jennifer sebagai Wahid Hashim dan Abi Kusno. Saya Latifah Amalia Putri sebagai Agus Salim dan Suroso. Saya Jocelyn sebagai Rajiman dan Subarjo. Saya Natsal dari Pardandari sebagai Ici Bamasio dan Abdul Lahir. Saya Kaunita Kiai Rizkila sebagai Muhammad Yamin. Saya Aurelia Figal sebagai A.A. Maramis dan Supomo. Saya Vanessa Putri Aurelia Aksani dari Hima sebagai Insinyur Sultan. Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia, Perdana Menteri Kekaisaran Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Maret 1945, dibentuklah BPUPKI yang bertugas untuk mempelajari hal-hal penting terkait dengan pembentukan negara Indonesia Merdeka. Pada tanggal 29 Mei 1945, sidang pertama BPUPKI dilaksanakan di Gedung Pancasila. Rajiman Widodiningrat dilantik sebagai ketua, dan wakilnya adalah Ichi Bangseo dari Jepang dan juga Suroso dari Indonesia. Sebanyak 67 anggota melaksanakan sidang berkaitan dengan pembentukan dasar negara. Rajiman, Ichi Bangse, Suroso, dan anggota sidang lainnya duduk di tempat yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan saudari, mari kita mengucap syukur atas kehadiran Allah SWT. Karena atas berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul di ruangan ini. Kita berkumpul di tempat ini bukan karena tanpa alasan. Kita di sini untuk membahas sebuah landasan yang akan kita gunakan untuk mengokohkan sebuah bangsa yang akan kita bangun bersama. Oleh karena itu, mari kita buka rapat pada pagi hari ini dengan membahas rumusan dasar negara. Saya Ramya Ufu. Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Jadi saya harap kita bisa mempunyai dasar negara yang mampu mewakili keberagaman yang ada di Indonesia. Saya setuju. Memang seharusnya Indonesia memiliki ideologi yang mampu mempersatukan seluruh pihak. Baiklah, selanjutnya silakan saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide dan gagasannya dalam perumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi menyampaikan gagasan untuk membangun negara Indonesia. Saudara-saudara sekalian, terima kasih telah memberikan kesempatan untuk bisa berbincang ini. Izinkan saya menyampaikan dasar negara yang tidak saya utamakan ialah yang pertama prinsip kebangsaan, yang kedua prinsip kemanusiaan, yang ketiga prinsip ketuhanan, yang keempat prinsip kerakyatan, dan yang terakhir yang kelima adalah prinsip kesejahteraan rakyat. Mengapa saya menggunakan hal demikian? Itu karena fondasi dari suatu dasar negara ialah bangsa, di mana bangsa kita ini saling peduli kepada sesama, di mana hal ini merupakan pencerminan dari prinsip kemanusiaan, dan bangsa kita pula yang membentuk toleransi dalam hal beragama, di mana hal ini merupakan pencerminan dari prinsip ketuhanan, dan bangsa kita yang memiliki kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah pendapat dari saya. Mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Bung Yamin, saya akui pendapatmu sangat luar biasa. Tapi Bung harus ingat bahwa penduduk Indonesia mayoritasnya adalah beragama Islam. Jadi dasar negara harus berdasarkan Islam. Betul, seharusnya Islam harus lebih diutamakan dalam negara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apapun tidak mendengarkan pernyataan dari Tuan Agus Salim, kita membutuhkan dasar negara yang utuh, bukan hanya mau pada saja. Keadaan rapat semakin kisruh dan kacau. Setiap anggota berdebat sesuai dengan kehendak mereka masing-masing. Sidang diberhentikan dan masih belum mendapat hasil yang sesuai untuk pembentukan dasar negara Indonesia Merdeka, sehingga sidang dilanjutkan pada hari selanjutnya, yaitu tanggal 31 Mei 1945 di ruang Volksrat. Saudara sebangsa dan saudari, kita telah mengadakan
mengadakan rapat pada hari sebelumnya. Namun kita belum juga menemukan titik usulan yang tepat. Oleh karena itu, kita akan membuka sidang kembali pada hari ini. Silakan saudara Rahmani untuk menjelaskan hasil rapat kemarin. Pada rapat sebelumnya telah mendapat satu usulan, namun masih ada beberapa perdebatan pada poin ketuhanan. Baiklah, apakah ada yang memiliki usulan terkait gagasan tersebut? Pada dasarnya, agama hanya tertuju pada satu Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita tidak perlu memperdebatkannya. Masih banyak hal lain yang lebih penting yang harus kita pikirkan. Merdeka! Merdeka! Bingung, saya pengen bahwa Indonesia tidak bisa disamaratakan seperti itu. Indonesia adalah negara Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau seperti itu, kenapa pun tidak membuat rapat dalam forum apapun? Kami di sini akan berdasarkan musyawarah. Apabila anggota tidak bisa melihat itu, silahkan keluar berdasarkan. Saudara sekalian, kalian telah mendengarkan pernyataan dari Tuan Muhammad. Tidak ada gunanya kita lanjutkan rapat ini bukan itu. Baiklah, apakah ada yang memiliki usulan lagi? Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan video untuk dasar negara kita bercintai. Berikut asas-asas dari saya. 1. Persatuan. 2. Keluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Patuh rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Sebenarnya saya tidak ingin menyebut tentang hal ini, namun usulan dari Profesor Pongo tidak ada yang menyatakan tentang ketuhanan. Ada itu bagian yang paling penting yang harus disertakan. Sidang berlanjut hingga tanggal 1 Juni 1945. Keadaan ruang tempat sangatlah kacau. Setiap anggota berdebat hebat tentang dasar negara untuk Indonesia. Insinyur Soekarno tidak tahan melihat kericuhan di ruang sidang, kemudian beliau mengambil alih ruangan dan menyampaikan pidato kecilnya. Saudara-saudara sekalian, kita telah berkumpul di ruangan ini selama 3 hari hanya untuk membahas dasar negara. Namun kita masih belum menemukan dasar negara yang baik dan cocok untuk negara kita tercinta ini. Beberapa anggota kelompok masih saja egois dan lebih mementingkan kepentingan golongannya dibanding kepentingan umum. Kita tidak bisa seperti ini. Untuk itu, setelah memikirkan ini semalaman, saya ingin memberi usul bahwa dasar negara Indonesia harus berdasar kepada kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara sekalian, saya memberi usul 5, dan saya juga berpendapat ingin memberi kelima dasar tersebut dengan nama Pancadharma. Namun di sini Pancadharma tidak cocok karena dharma yang berarti kewajiban. Sedangkan di sini kita sudah membahas tentang dasar. Lalu setelah mendapat saran dari teman kita ahli bahasa, saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar tersebut dengan nama Pancasila. Panca yang berarti 5, sila yang berarti dasar atau asas. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Barangkali saudara-saudara sekalian tidak setuju dengan bilangan kelima itu, maka boleh saya peras sehingga menjadi 3 dan bernama sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Dan apabila boleh saya peras lagi menjadi 1, maka menjadi sosionasionalisme. Baik, itulah usulan dari saya. Terima kasih. Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan nama Pancasila atau Pancasila bisa diterima? Baiklah, silakan kepada para anggota hadirin untuk bisa menyampaikan pendapatnya mengenai nama usulan yang diberikan oleh Pak Insinyur Soekarno. Saya selaku perwakilan dari para anggota menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang telah disampaikan oleh Pak Soekarno. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui nama usulan yang diberikan oleh Pak Insinyur Soekarno. Selanjutnya ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Mas Insinyur Soekarno. Silakan, saya juga kasih. Ohayou gozaimasu. Selamat siang hadirin. Saya telah menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan yang telah diberikan oleh para hadirin. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya setuju dengan
rumusan tersebut yang selanjutnya akan dibahas lagi oleh Ketua Sidang. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Arigatou gozaimasu. Baiklah, mengenai rumusan dasar negara, usulan-usulan yang ada akan dipertimbangkan kembali oleh BPUPKI. Sidang pada hari ini saya nyatakan berakhir. Setelah sidang pertama berakhir, BPUPKI membentuk panitia kecil perumus dasar negara yang diberi nama Panitia 9. Tugas Panitia 9 adalah menampung berbagai aspirasi tentang rumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Panitia 9 bekerja cerdas sehingga pada tanggal 22 Juni 1945 dapat menghasilkan rumusan dasar negara yang diberi nama oleh Parlemen Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Kemudian BPUPKI melaksanakan sidang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 berkenaan dengan pembahasan dasar negara yang telah dirundingkan oleh Panitia 9 sebelumnya. Saudara-saudara, setelah sebelumnya kita telah melakukan rapat, pada masa reses kami membentuk panitia kecil yang kami sebut panitia 9. Panitia 9 membuat sebuah rumusan Pancasila. Berikut saya bacakan. Yang pertama adalah menurut ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat-syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial. Apakah ada yang memiliki usulan mengenai rumusan dasar Pancasila tersebut? Jika berkenan, bolehkah saya izin saudara ketua? Silakan. Menurut saya, sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam sebaiknya diganti karena dapat menuai permusuhan di antara pihak non-muslim maupun muslim suatu saat nanti. Menurut Anda sebaiknya diganti dengan apa? Menurut saya, sebaiknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa karena Tuhan itu satu atau Esa. Jadi, kalimat tersebut dapat diterima baik oleh pihak muslim maupun non-muslim. Saya setuju Dr. Sko. Dengan begini, semua anggota telah menerima kesepakatan yang kita dapatkan. Sidang pada hari ini saya nyatakan berakhir. Akhirnya, pada sidang kedua tersebut, Pancasila mencapai kesepakatannya dengan isi yang berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Pancasila ditetapkan lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dan sila-silanya termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Hal ini membuktikan bahwa berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Merdekalah Indonesia untuk selama-lamanya. Terima kasih.